Pelatih Persik Kediri sebut tiga sosok ini bisa jadi opsi pengganti Pedro Paulo. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide tak ingin ambil pusing dengan hilangnya satu striker mereka Pedro Paulo, menjelang kick-off Liga 1 2023-2024, akhir pekan ini. Pelatih asal Brasil itu pun menyebut masih banyak opsi untuk mengisi lini depan tersebut. Saat ini Marcelo Rospide memilih fokus pada persiapan laga perdana melawan Borneo FC di Stadion Brawijaya, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Hal ini penting untuk Macan Putih bisa memulai kompetisi ini dengan hasil yang baik. Kita tidak mau pikirkan pemain yang tidak bisa kita gunakan dan saat ini kita harus berpikir tentang apa yang kita punya. Sekarang Pedro sudah tidak di sini, kita akan lakukan yang terbaik dengan pemain yang ada, kata Marcelo Rospide. Ada tiga sosok, lanjut Marcelo Rospide, yang bisa menjadi opsi pengganti Pedro Paulo yang memang sengaja dilepas karena performanya dianggap tak sesuai dengan skema permainan tim. Mereka adalah dua pemain muda, M. Hanafi dan Randy Juliansyah serta striker asing lainnya Flavio Silva yang punya kecepatan luar biasa. Marcelo pun mengaku tak ada masalah dengan tiga pemain yang ada ini. Ia bisa memilih salah satunya dan optimis mereka mampu berbuat banyak di laga perdana nanti. Kita memiliki banyak opsi, kita ada tiga pemain yang bisa bermain sebagai striker, ada M. Hanafi, Randy Juliansyah, dan Flavio Silva. Buat saya nggak ada masalah, saya bisa pilih salah satu, tambahnya. Opsi pertama M. Hanafi, ex Persedikap Kediri itu merupakan seorang super sub yang tampil cukup impresif dengan 4 golnya di Liga 1 musim 2022-2023. Randy Juliansyah, meski tak banyak bermain, dia beberapa kali hadir sebagai solusi buntunya barisan depan Macan Putih. Beberapa latihan terakhir dia juga terlihat semakin matang. Terakhir, tentu Flavio Silva yang cukup memberikan kontribusi pada 9 kemenangan beruntun Persik Kediri akhir musim lalu. Saat ini Marcelo Rospide terus menggenjot persiapan yang tinggal menyisakan beberapa persen saja. Fokusnya masih sama, yakni penyelesaian akhir yang masih sangat lemah. Dalam latihan Rabu sore itu terlihat porsi latihan mereka memang diintensifkan pada sektor tersebut. Arthur Irawan dan kawan-kawan mencoba beberapa skema serangan dan syuting dari jarak jauh. Kita respect dengan Borneo FC, tapi kita juga ingin menang, tandasnya. Sementara pemain asing baru sebagai pelengkap regulasi 5+1, saat ini masih dalam perburuan manajemen Persik Kediri. Sehingga, laga perdana nanti Macan Putih bisa dipastikan masih menggunakan 5 pemain asing saja. Persik Kediri terancam sanksi FIFA karena coret Pedro Paulo. Persik Kediri terancam sanksi FIFA lantaran perseteruan antara striker Pedro Paulo dengan Persik Kediri. Seperti diketahui, tim Macan Putih itu secara mengejutkan melepas Pedro Paulo hanya 3 hari jelang kick-off BRI Liga 1 2023-2024. Manajemen Persik Kediri mengumumkan alasan pembatalan kontrak top skorer Piala AFC 2022 itu, karena tidak sesuai dengan skema tim yang diinginkan pelatih Marcelo Rospide. Kami melepas Pedro Paulo karena tidak sesuai dengan skema permainan yang dipersiapkan tim pelatih, kata Direktur Persik, Arief Syaifuddin. Namun, pemutusan kontrak sepihak itu ternyata berbuntut panjang setelah sang pemain berencana melaporkan masalah itu ke FIFA. Menurut kabar yang beredar, Pedro Paulo urung direkrut Persik Kediri karena masalah cedera serta dia belum dikontrak. Menurutnya, Persik Kediri ingin memutuskan kontrak. Mereka mengirimkan kepada pihak Pedro Paulo yang sangat buruk yang tidak bisa diterima. Jika mereka melakukan hal-hal buruk, kami akan pergi ke FIFA. Data GPS dia sangat baik untuk tim, jelas pihak Pedro Paulo. Hingga saat ini, belum ada respon dari manajemen Persik Kediri terkait konflik yang terjadi dengan Pedro Paulo. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold.